Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teori-teori pembangunan. Perkenalkan, nama saya Dewi, moderator pada pertemuan pada hari ini. Langsung saja untuk menghabiskan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Kisrawia sebagai pemateri pertama. Perselektif modernisasi. Konteks sejarah lahirnya teori. Modernisasi merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan proses berkembang dalam suatu masyarakat. Teori modernisasi diartikan sebagai pandangan terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan kehidupan dari tradisional menuju modern, anak-anak yang berpendidikan lebih baik. Negara modern juga telah membuktikan dengan memberikan lebih banyak kesejahteraan bagi orang kaya. Teori ini ingin menjelaskan pengaruh modernisasi masyarakat dapat berubah tatanan sosial ke arah yang lebih baik hingga menciptakan kesejahteraan. Masyarakat modern biasanya memiliki kualitas baik dari diferensiasi struktural, sosial, peran dan fungsi politik dan institusi nasional jelas dan struktur. Sejarah teori modernisasi. Teori modernisasi klasik berlangsung pada akhir 1950-an setelah Perang Dunia II hingga 1970-an. Asumsi teoritas. Asumsi adalah skenario untuk melakukan stimulus kondisi yang bisa terjadi dengan memperhatikan beberapa faktor penyeluruhan dan kompleks. 1. Pengertian asumsi dalam ekonomi. Dalam ekonomi, asumsi memiliki arti yang hampir sama dengan pengertian asumsi secara umum. Salah satu contoh dari asumsi ekonomi yang banyak dipakai adalah asumsi ceteris paribus. 2. Pengertian asumsi dalam filsafat. Dalam filsafat, asumsi berarti spekulasi realitas dan hakikat yang ada, baik dalam wujud abstrak atau konkret. Di dalam filsafat, asumsi adalah bagian dari antologi yang berfungsi untuk memperoleh pengetahuan serta dijadikan landasan penelitian untuk membuktikan kebenarannya. Saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, langsung saja. 3. Pengertian asumsi dalam penelitian. Di dalam penelitian, asumsi diartikan sebagai seluruh pernyataan yang kebenarannya bisa diuji dengan percobaan dalam penelitian. C. Implikasi terhadap kebijakan pembangunan. Implikasi terhadap kebijakan pembangunan. Teori modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negara berkembang saat ini. D. Kritik terhadap perspektif teori. 1. Teori modernisasi membuat perubahan dari masyarakat tradisional menjadi modern. 2. Teori modernisasi bersifat historis. 3. Teori modernisasi berasumsi bahwa masalah pembangunan ada di dalam negara yang bersangkutan. 4. Teori modernisasi mensyaratkan industrialisasi sebagai syarat pembangunan. Contoh nyata pembangunan di Indonesia atau wilayah lain yang menggunakan perspektif. Contohnya pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan bagi rakyat kecil, peningkatan produksi pemasaran hasil pertanian, penyediaan sarana air bersih dan sebagainya. Perspektif dependensi. Konteks sejarah lahirnya teori. Sejarah lahirnya teori dependensi sebagai tanggapan atas gagalnya program KEPBBAL atau Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin atau ECLA atau United
Nation Economic Commission for Latin America dan merupakan kritik terhadap Marxisme ortodoks di negara-negara Amerika Latin pada awal tahun 1962. Saya serahkan ke Martin itu. Langsung saja bagian D, asumsi teoritis. Asumsi dasar dari teori dependensi mencakup yang pertama, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum berlaku bagi seluruh negara dunia. Yang kedua, ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang disebabkan oleh faktor luar. Yang ketiga, permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju. Yang keempat, situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polaritas regional ekonomi global. Dan yang kelima, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Bagian H, implikasi terhadap kebijakan pembangunan. Perspektif dependen, implikasi proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak bersifat top down, tetapi tergantung dengan inner will, proses emansipasi diri. Dengan demikian, partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin bila terjadi karena proses pendewasaan. Bagian I, kritik terhadap perspektif teori. Kritik terhadap teori dependensi itu adalah: yang pertama, teori dependensi memiliki kecenderungan untuk menganalisa dan menetapkan persoalan ketergantungan di negara-negara dunia ketiga secara global dengan menyampaikan faktor-faktor keunikan sejarah di masing-masing negara yang mungkin saja justru menjadi faktor yang menentukan bentuk dan arah pembangunan yang khas yang seharusnya diikuti oleh negara tersebut. Yang kedua, situasi ketergantungan tidak selalu harus membawa keterbelakangan. Ketergantungan dan pembangunan dapat saja mewujud secara bersamaan dan membawa kemajuan. Bagian J, contoh nyata pembangunan di Indonesia atau wilayah lain yang menggunakan perspektif. Program pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional, program pembangunan smelter, infrastruktur sumber daya air, bendungan dan irigasi, air bersih dan sanitasi, tanggul pantai, pengembangan wilayah dan kawasan-kawasan perumahan. Serahkan kepada pemateri ketiga. Langsung saja, konteks sejarah lahirnya teori. Teori sistem dunia atau seringkali disebut sebagai sistem dunia modern merupakan suatu teori pembangunan yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein. Teori ini muncul pada 1970 sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang disampaikan teori modernisasi maupun teori ketergantungan yang telah muncul sebelumnya yang dianggap gagal dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan ataupun kemiskinan yang ada di negara-negara berkembang. Keterbelakangan saja, tetapi tidak ada menjelaskan gejala pembangunan di negara berkembang secara memuaskan. Melalui tulisan yang disampaikan sepanjang tahun 1970, Wallerstein melihat kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang dalam kerangkaian lebih menyeluruh sebagai bagian dari mekanisme kerjasama sistem ekonomi dunia kapitalis yang lebih kuat. R. Asumsi teoritis. Asumsi teori sistem dunia menjadikan dunia sebagai satu unit
analisis dalam memahami persoalan pembangunan dan perubahan sosial. Pemahaman dunia sebagai satu unit analisa dilandasi oleh keyakinan bahwa hanya sistem itulah yang menjalar, yakni pernah wujud, berkembang dan terus berkembang ataupun mati dalam peradaban umat manusia. Karena itu Ustadz Wallace menolak penggunaan masyarakat atau negara sebagai unit analisis karena cukup memadai untuk memahami karakter perubahan secara global. Implikasi terhadap kebijakan pembangunan. Teori sistem dunia memberikan implikasi pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana didefinisikan oleh suatu negara. Ini disebut sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, merujuk pada konsepsi kenegaraan kita, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila terakhir Pancasila. Saya serahkan ke materi. Baik, langsung saja. Kritik terhadap perspektif teori. Kritik terhadap teori ketergantungan, yaitu tidak bisa menjelaskan pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanya gejala terjadinya keterbelakangan. Dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya. Masing-masing sistem ini tidak saling berhubungan atau dunia terdiri dari banyak sistem ini yang terpisah. Kemudian terjadi penaklukan secara militer maupun sukarela bergabung, muncul yang disebut kerajaan dunia. Karena besar dan luas, daerah taklukan jauh dari pusat kekuasaan, banyak yang membebaskan diri. Dalam perkembangannya muncul sistem perekonomian dunia yang menyatu. Selanjutnya, sistem dunia merupakan kekuatan yang menggerakkan negara. Yang pertama, sistem dunia merupakan kekuatan yang menggerakkan negara-negara di dunia atau sistem ekonomi. Yang kedua, sistem dunia tidak harus menguasai seluruh dunia atau harus ada kekuasaan pusat. Negara-negara dapat berdiri sendiri dengan pembagian kerja tertentu satu dengan yang lain dan dapat bekerja sama. Bagian O. Contoh nyata pembangunan di Indonesia atau wilayah lain yang menggunakan perspektif peningkatan kesehatan masyarakat. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses kesehatan, mengurangi angka kematian bayi dan ibu, serta mengurangi penyebaran penyakit menular. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya Indonesia di tingkat global. Itulah hasil kerja kelompok dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.